Mukimat, tap-tap layar Mukimat, jangan nonton doang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Nggak apa-apa, aku perempuan gabung sebentar aja, nggak apa-apa ya? Mau apa malampir? Mau jualan Loh, aku kan pembela Habib. Oh, nggak boleh aku turun. Boleh. aja. Aku mau tanya ya, siapa yang bisa jawab? Yang banyak narasi di Komal membenci Habib itu logat-logatnya oknum Jawa, kebanyakan oknum Jawa Tengah. Jadi pertanyaan saya, lagi demam. Pertanyaan saya, oknum-oknum ini kan bilang Habib begini, bla 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 bla, segala keburukan dikeluarkan. Nah, saya tanya, karena Mbak saya juga Jawa Tengah, apakah oknum-oknum Jawa ini semuanya bersih dari dosa? Apakah suci dari dosa, tidak pernah berbuat salah? Jadi aku ingin penjara di Jawa itu tolong dicek, ada nggak orang-orang oknum-oknum dari Jawa, oknum-oknum Jawa yang memang keturunan Jawa. Kalau memang ada oknum-oknum keturunan Jawa, tolong dipending dulu hujat Habibnya, bersihkan dulu itu penjara-penjara. Jangan sampai ada oknum-oknum keturunan Jawa. Bukan apa, malu kita menghujat Habib, menghujat keturunan Yaman, tapi keturunan oknum Jawa sendiri banyak bikin rusuh. Nah, kalau bisa untuk di daerah lain juga, kalau bisa oknum-oknum di Jawa ini pastikan ada nggak masuk di penjara yang membuat ulah. Jangan hanya Habib aja yang diperhatikan membuat salah begini-begini. Termasuk kalau masalah nasab, apakah oknum perempuan wanita Jawa Tengah tidak ada yang menggugurkan kandungan? Apakah oknum perempuan Jawa Tengah atau Jawa manapun tidak ada yang membuang bayi? Ini hanya pertanyaan saya ya, karena aku juga Jawa. Aku berdarah Jawa, aku malu dengan kelakuan mereka ini. Jadi kalau bisa oknum-oknum yang di Jawa seperti si Tom yang aku bergelar Gus, tolong Anda cek and recheck di penjara-penjara khususnya di Jawa, oknum di Jawa, karena yang banyak bernarasi ini logatnya kebanyakan oknum Jawa, logat-logat narasinya yang membenci Habib ini. Jadi aku hanya minta periksa itu penjara-penjara, ada nggak yang masuk keturunan darah Jawa, oknum-oknum keturunan darah Jawa. Kalau memang tidak ada, boleh kita menghujat Habib, boleh kita mengusir Habib dari Indonesia, boleh kita ngusir keturunan Yaman. Kita cari kesalahan mereka. Tapi seandainya masih ada oknum keturunan Jawa berada di penjara di seluruh Indonesia ini, tolong dibersihkan dulu. Bukan apa, bikin malu. Kita menghujat orang tapi diri sendiri nggak malu. Ibarat begini, kita tahu kesalahan orang, ibarat gajah di pelupuk mata nggak kelihatan tapi semut di lautan kelihatan. Kotoran sendiri kita pura-pura nggak tahu sebagai oknum Jawa. Aku berdarah Jawa loh. Jadi aku hanya memberitahu saudara-saudaraku oknum-oknum yang di Jawa ini yang bernarasi membenci Habib, bersihkan dulu itu penjara-penjara dari keturunan Jawa. Jangan Anda merasa Anda berbudaya, Anda memiliki budaya yang paling baik, tapi Anda tidak sadar di penjara masih banyak oknum-oknum yang berketurunan Jawa. Bikin malu gitu loh. Betul, malampir betul. Nah, gitu aja ya. Jadi dimanapun, tolong yang termasuk si Tom yang aku bergelar Gus ini, Gus apa nggak tahu lah, termasuk yang mengerikan banget ini seperti Gupron gurunya Imat yang bisa memarahi malaikat gitu kan. Tidak mungkin Anda malaikat aja bisa Anda marahi, jadi tidak mungkin Anda tidak bisa membersihkan oknum-oknum keturunan Jawa dari penjara itu. Anda bersihkan begitu. Gitu ya. Jangan sampai ada catatan ada oknum berdarah Jawa masuk penjara. Oknum keturunan Jawa masuk penjara. Kalau maluin ya. Malu dong. Kita menghujat orang tapi kotoran sendiri kita nggak pura-pura nggak tahu. Itu aja. Iya. Kayak Mukimat yang di bawah nih, malampir yang di bawah nih. Ya, oke. Enggak, memang fakta. Sekarang kalau misalnya dikatakan Habib Rizik begini, siapa oknum yang di sini dilihat, kita lihat ada nggak oknum dari Jawa itu yang paling bersih, suci dari dosa? Aku pengen lihat, ada nggak? Kalau ada, tolong tunjukkan. Ya sudah.
Oke, gitu aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, Malampir. Waalaikumsalam. Terima kasih Kasih banyak. Malampir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malampir aja percaya sama Habib lah lu Mukimat. Katanya Islam. Coba. Nggak percaya. Malampir percaya tuh yang sering ditinggal di hutan, ya enggak? Yang keluar dari goa. Iya, Malampir coba percaya sama Zuriat Nabi, sama Habib dipercaya. Mukimat ini nggak percaya kan aneh kan? Karena rombongan Mukimat itu Bang Singa keluarnya dari Dobol. Iya makanya. Banyak orang-orang berani berkoar-koar, tapi nggak punya kepintaran untuk berkoar-koar, yang hanya bisa menghujat, menjatuhkan. Betul. Tuh, menjatuhkan, mematikan karakter seseorang. Coba bapak lu yang dimatikan karakter, marah nggak lu? Lo berani ngor-ngor, itu bagus cari makan. Tuh, narik becak, narik supir angkot, ngasih makan anak bini, udah selesai. Ngapain ngurusin nasab orang? Nasab bapak lu aja nggak jelas. Paham lu Mukimat yang di bawah? Mukimat mau gitu kerjaannya. Hujan nggak di situ Tengku? Tadi hujan tadi. Sekarang hujan gede sini Pondok Kelapa. Oh, di Pontianak hujan lebat juga nih sini. Imat gimana si siapa tuh? Babas jadi ke sana. Dengar-dengar Mana Babas mau dicincang si Abbas? katanya Babas ceramah di sana. Kalbar kagak ditolak sampai dari Tolak Polda. mentah-mentah sama Sultanan Qadariyah. Polda langsung yang Udah ngawal langsung itu. ini gitu. Yang turun. Nggak ada izin, nggak bisa. Nggak ada izin di bandara ditolak tuh. Karena pemecah umat dia, itu udah terkenal sekarang di beberapa provinsi. Di Kalbar Di sana. seluruhnya itu nggak ada, ditolak semua. Di Kalimantan juga ditolak semua dia. Orang yang bikin sara begitu dijadikan tuntunan, Iya. goblok. Lah Habib C yang sholawat doang, kagak ujar kebencian, mau diusah ditolak kan pada bego Mukimat coba. Itu bodoh, otaknya otak bahlul, tolol. Orang Letai. sholawat rame-rame bawa masyarakat kan, menghayati sholawat nih kan. Lah ini kalau orang dakwah ujar kebencian kayak Imar sama Abbas, itu baru ditolak harusnya wajib. Iya betul. Ngeri nih buat anak cucu kita nanti, ngeri nih mukimat ini seperti yang di bawah taping ini, ngeri nih alirannya. Makanya makanya Bang Singa, generasi saat ini mau dibawa kemana gitu loh. Kalau nggak ada habaib, nggak ada ulama-ulama besar, nggak ada kiai, nggak ada ustadz, mau dibawa kemana? Iya betul. Lah orang di guru sekumpul aja acaranya pakai maulid Jutaan, masya Allah, jutaan. Simtuduror maulidnya Simtuduror itu, gitu. iya. Nggak putus-putus itu. Mana tuh yang ini Nusantara? Ya kan? Yang ngaku Nusantara tuh. Mana? Tunjukin taring lu. Iya. Jangan NKRI ngaku-ngaku Nusantara tuh, ngaku pribumi, ngakunya pribumi. Bawa-bawa pribumi, bawa ini ya semuanya. Inilah. Gak malu sama diri sendiri Mukimat ini. Mukimat ini memang udah hampir 80% dia bukan ini kok, bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi dia gak seneng sama maulid, dia gak seneng. Kita baca maulid aja dikatain coba. Baca maulid kita dikatain, kan orang gila itu. Islam apa itu? Teman-teman, dapat informasi kalau Imad minta maaf sama saya WA bahwa mohon maaf selama ini kita nggak perhatian sama Tengku, dan atas kejadian ini ya kita mengharap Tengku itu tidak berbalik arah Oh gitu. terkait siapa nasab palsu. Kita sudah tidak lagi sama dia, artinya dia udah tidak lagi di dalam naungan kita. Oh berarti dia udah tahu nasab palsu Habib Tengku itu, ditunggangi dia. Emang mau balik lagi Tengku? Emang positif?
Enggak, Aduh. artinya dia minta saya seperti itu. Saya bilang, mohon maaf Imat, saya sudah talak 3 sama kamu. Ya selesaikan. Terus dia balas, ya enggak apa-apa, alhamdulillah kalau Tengku di sana sekarang di Ba'alawi, supaya kita bisa apa namanya, kalau kata bahasa dia ada lawannya gitu loh. Ada lawan yang ya. Mm-mm. Dan kalau cuman kami berharap ya Ki Tengku jangan ke sana, tapi kalau memang sudah keputusannya ya nggak apa-apa supaya kita bisa jadi lawan. Kata siapa tuh? Tunggu Kari. Kata Imat. Iya, tapi Assalamualaikum mengatas nama Imat, tapi belum tentu Imat ya. Itu nomornya beda. Iya. Ya, Tengku kan bisa membedakan tuh chatnya si Kimat dengan suara Kimat kan pasti tahu. Ya. Tapi pakai nomor yang lain. Teman akrabnya dulu ini. Assalamualaikum Tengku Kori. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana Bung Muhammad? Alhamdulillah sehat, ini kita dari Jawa Timur ini. Salam saudara semuanya. Buat saudara semua. Aman. Jawa Man, Timur, man. Pacitan, Termas. Oh, Masya Allah, Pacitan. Aman nggak dari Mukimat di sana Bang? Oh aman, alhamdulillah. Kemarin sempat Termas kena gesekan dikit oleh alumni yang terdoktrin oleh Mukimat. Iya. Hati-hati tuh. Bener, Hati-hati. Sudah terkendali, Mereka, alhamdulillah Termas terkendali. Karena mereka itu Bang Muhammad, mereka udah ditunggangi sama Oten, Syiah dan Wahabi. Itulah dipecah. Hati-hati di daerah-daerah ya. Kalau Jakarta selalu kuat. Jakarta nggak bisa masuk mereka, kuat. Alhamdulillah di Termas sendiri kita juga udah solid untuk membasmi mereka semua itu mukimat. Pokoknya pentolan Mukimat itu kalau nongol sikat udah, nggak usah banyak omong, udah kita. Iya, itu Bang Muhammad kira-kira dibasminya pakai apa ya? Racun apa kira-kira Mukimat ini? Racun tikus. Jangan pakai racun tikus. Eman buat tikus. Aduh, habisnya udah mengacak-ngacak mereka itu. Kemarin itu ada salah satu akun YouTuber lah, dia Termas, mengatasnamakan Termas, terus habis itu mengadu domba, mengobok-obok sanatnya Termas. Iya. Nah, kita langsung bantai itu dia itu orang Ponorogo atau mana gitu. Oh gitu ya. Padahal kan Termas sendiri kan nggak pernah bikin statement seperti itu gitu. Sedangkan jelas-jelas kalau mulai dari sanad ilmu Termas ini kan mamanya kita ngambil dari Syekh Mahfud aja ke Mbah Soleh Darat. Mbah Soleh Darat lewatnya ke daerah mana ini Purworejo itu. Iya. Bulus itu Habib Hasan kan. Habib Hasan dia punya cucu namanya Hasan bin Abdullah, besanan sama Termas sama Mbah Dem. Akhirnya kan masih keluarga sebenarnya. Ini alumni Termas ini yang ada beberapa orang yang Masya Allah ya. ngobok-ngobok Termas. Sekarang kita iya bahaya untuk ngaco dia. Nyebar sara, nyebar ini. Iya di daerah-daerah gitu Mukimat. Tapi Jakarta mah kita iket-iketin. Nongol di Jakarta sini gue iket di Bubun Pisang Mukimat. Kemarin sempat itu Gus Lukman itu ya mundir mahat juga sih di Termas. Itu sempat diisukan bahwa diturunkan oleh Muhyiddin, padahal kan enggak. Wah itu di YouTube kan lagi rame tuh waktu itu. Iya. Ya karena dia beraninya digituan doang, tapi kalau untuk secara langsung face to face kagak berani. Bener, diajak ketemuan aja nggak pernah berani. Gak berani pada kabur. Makanya disebutlah Al-Kaburi, ya kan? Iya, yang kemarin acara 2 abad di Termas ini kan mereka itu yang pada mukimat ini kan nggak ada yang nongol. Acara 2 abad, padahal di sosmed kan mereka pada keluar nanti 2 abad kami akan tunjukkan, kami akan buktikan ke Termas. Ditungguin nggak ada yang nongol. Yang aneh ketawa itu pada saat Habib Syekh mau datang ke Surabaya sama Banyuwangi.
Ya. Itu anak ketawa ngelihatnya, wah kami menolak ini, tapi yang ngikutin Habib saya banyak sampai hujan-hujanan tuh, masya Allahnya. Iya. Itu yang bikin videonya Ki-Aki udah tua bang, udah tua Ki-Aki. Tuh, Tapi intinya gini. Katanya jihad dia, katanya gimana itu? Nggak jadi jihad. Tengku, masuk saya. Dia Gini. takut sama bininya, Tengku, diomelin bininya dijewer. Intinya, aduh, tokoh-tokoh itu harusnya sebijaksana mungkin dalam berceramah dan lain sebagainya. Kenapa? Ya gara-gara gini, di bawah yang hancur. Saya tidak mau memihak siapapun kalau dalam hal masalah ini, baik dari para habaib atau dari para kiai dan tokoh-tokoh yang lain. Kalau berceramah, kita ceramah ilmiah aja tentang keutamaan sholat apa dan sudah tidak bahas yang lain aja tentang kebaikan-kebaikan aja. Ini kan asal muasalnya sebenarnya kasusnya ini. Maka mari kita kembalikan kepada yang keilmiahan dalam berceramah dan lain sebagainya. Gitu. Bib Haji Maksud aku ya. jawab Bib Haji, kasih penjelasan. Halo. Tanggapin. Gak usah ditanggapin ini Tengku Gori, emang harus seperti itu memang. Iya. Karena kenapa? Gini bang Mas Bek begini. Jadi orang dakwah itu memang nggak selamanya harus ada yang kalem, ada yang agak naik sedikit, karena memang udah beda-beda karakter gitu loh. Begini, Beb, kalau marah-marah itu bukan ceramah, itu orasi sudah. Ya bukan masalah orasi, namanya orang dakwah itu kan nggak semua dibikin kalem, lentur, ya nggak bisa juga, karakter orang kan beda-beda bang. Enggak semua sama. Karakter orang kalem dibikin kasar, karakter orang kalem disuruh ganas nggak bisa, karakter orang ganas dibikin kalem sulit. Benar, iya benar emang sih, tapi kurang baik juga. Kita marahnya di mana gitu kan, harus ada referensinya, tempatnya, ada tempat, ada. Ya memang kan bang, semua juga kan kiai juga kan manusia, habaib manusia, ustadz manusia, nggak ada orang yang sempurna bang Mas Bek. Jadi emang semua ada oknumnya kok. Kenapa pas giran habaib ada yang terjadi kesandung salah ngomong segala macam dipiralkan, sementara kiai yang memperkosa muridnya dia nggak viralkan? Viralkan juga, Beb. Betul. Itu harus adil gitu. Jadi semua manusia ada oknumnya, nggak Habib doang, nggak dipukul rata doang. Di sini di Jakarta nih Mas Bek ya bang, di Jakarta nih daerah saya nih ada ustadz dari Jawa tuh, dia lama di sini merkosa siapa? Muridnya sampai hamil gede. Ya kan tidak semua ustadz, Beb. Aduh. Nah makanya jangan pukul rata. Makanya Ya, mukimat ini kan pukul rata. Satu orang bermasalah dipukul rata semua. Rata semua. Begitu. Sekarang di kota-kota ini, daerah sini udah mulai ada penolakan PWI. Jadi Bagus PWI itu. nggak bakal bisa Bagus masuk. semua. Bila perlu Indonesia menolak PWI, pemerintah sendiri Ya. yang menolak PWI. Pacitan alhamdulillah aman dari PWI, nggak bisa masuk. Saya juga bang Mas Bek, saya yang PWI itu habaib apa, yang PWI? misalnya ini saya gua nggak membenarkan gitu. Misalnya ada habaib yang oknum ya kita nggak Persatuan membenarkan. Waria Indonesia. Ya harus seperti itu, Beb. Kenapa? Karena dia tokoh. Apabila salah, kita boleh mengingatkan. Waktu sahabat Nabi aja, kalau kita masih muskil, orang Arabi masih berani bertanya sama Kanjeng Nabi begitu. Bang Mas Bek gini nih, ini ada kejadian saya. Saya kan mertua orang Cipanas ya, Cipanas daerah Puncak ya, Jawa Barat, Cianjur. Belum lama kita tangkep oknum habaib ya, kita tangkep sampai kita gamparin di depan di polisi pada saat itu. Ternyata apa? Dia bukan habaib, disuruh. Keren. Dia disuruh Ngaku-ngaku. ngaku Habib. Jadi emang dihancurkan begitu tuh. Nah ternyata yang tangkap kita, saya sama Habib Khalid dari ponakannya Habib Rizik Sihab kan. Saya tangkap sama di sana di Puncak. Jadi mereka gini, minta uang segala macam, dia ngaku apa tuh Habib Awal Idrus apa gitu kan. Akhirnya kita tangkap, kita gamparin tuh di polsek.
Ternyata apa? Harusnya Bukan seperti habaib, itu. mereka disuruh dia suruhan. Gitu tuh. Hati-hati sekarang gitu. Kita bukan membela habaib, bukan. Tapi banyak oknum mengatakan nasrani habaib, pas setelah ditangkap, diinterogasi, ngaku dia bukan habib. Gitu. Betul. Itu banyak kadang-kadang itu langsung dipiralin sama dia kan, dipiralin nih Habib mau ketangkep ini segala macam. Padahal apa? Aslinya bukan loh. Banyak juga yang bukan, ada juga mungkin yang oknum Habib ada, tapi yang kita pernah tangkap itu bukan Habib. Dia ngaku sendiri. Ada videonya nanti saya buka di YouTube, saya cari. Nah, saya lupa lagi 2 tahun lalu. Nah ini coba lihat. Ini ditemukan di abad ke-6 Hijri ya. Apa, Tengku? Apa tuh? Tengku? Nih. Apa tuh? Ini makbarah, batu itu ya? makbarah. Iya, benar. Oh. Ubaidillah tuh. Ini di abad ke-6 udah ada 6. Ubaidillah. Tuh. Ubaidillah Ahmad Al-Muhajir ilallah bin Ubaidillah Syarif Ubaidillah, susah sih baca kayak gini nih. Imam Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir ya. Muhajir. Tapi yang saya Ini makam siapa nih? Makam Al-Imam Muhammad Al-Faqihil Muqaddam, muridnya Imam Ghazali. Tapi yang seru nanti ini kayak gini. Andaikan Kiai Imad itu kembali lagi sadar terus membuat karya tulis yang mendukung keabsahan Pahlawi, gak laku bukunya Tengku Gori. Kan sadarnya gara-gara saya berarti kan? Nanti dia buat buku, nanti buku sampean tak laku. Nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting Indonesia aman gitu. Ya, Indonesia dia udah terlepas dari tobat. sara. Umat Islam aman, bersatu lah. Yang masalahnya Imad akan dikatakan haram ijadah, kurang ajar, tipu umat, habis sudah. Nggak pendukungnya ya? Tapi kan laris bukunya. Imaduddin alaihi salam, alaihil kalam. Tapi bisa jadi Kiai Imad itu balik mendukung keabsahan Pahlawi nanti tesisnya. Itu, ya berarti kalau dia balik berarti kan Aman. ada yang nyogok dia. Dia mah nyari duit. Betul, nyari duit. Andaikan itu kejadian pasti laku keras bukunya Kiai Imad itu. Saya prediksi itu. Naik aja Om Z, jangan dibawa kayak Mukimat Las Receh aja. Om Z naik sini ngobrol aja bareng, kenapa sih? Takut amat lu dibully. Naik aja Om Z. Kalau di room dia, Mukimat di room Receh? dia gua dibully sama dia. Iya ya. Naik aja Om Z, naik sini kita ngobrol adem biar santai ya kan. Jambak Jangan aja, kayak Beb. Mukimat Receh di bawah. Jambak aja. Jambak. Masa punya room tappingan doang kayak receh aja. Lagi juga kagak bakal ngapa-ngapa di sini mah di TikTok dipukul nggak kena, ditampar nggak kena kita ya kan? Mau digigit nggak bisa. Iya makanya tuh si Wahyu tuh aki-aki Patua itu sekarang lagi sakit itu. Berdoa aja supaya cepat lewat. Kayaknya disantet orang dia kalau kata saya itu. Tapi Beb, saya yakin itu Kiai Iman kayaknya akan balik arah juga nanti. Bisa juga. Bisa jadi. Ya kalau Allah kasih hidayah kita kan nggak tahu. Buat kita. Kalau dia udah kepepet ya pasti dia ini. Di sana Mudah-mudahan ditolak. Kiai Iman kembali ke jalan yang benar ya nggak? Yang lurus ya. Sana kepepet, sini kepepet, mau kemana lagi dia kan? Mudah-mudahan dia sesat terus. Tapi Nggak diterima ya Beb. Besi nggak diterima ya dia. Keren sebenarnya. Dia memang akademisi pintar nulis sebenarnya. Pintar dobol dia mah, pintar bohong. Ya Pintar kalau nipu. kalau pinter nulis banyak anak SMP, anak SMA, ya kan? Bahkan anak SD pun pinter nulis gitu loh. Pintar nulis bener.
Ya kalau Ponakan saya baru TK aja, Bib. Ponakan saya baru TK aja udah pintar nulis sama baca. Ya, pintar nulis. makanya Kita Beb, nulis, kalau dia kan? balik arah dukung Balawi Habib itu pasti keren itu dia karyanya itu. Jadi Imaduddin itu dia menjadi yang sekarang ini itu dia dihujat, dia jadi apa namanya berbalik arah pun akan tetap dihujat juga. Sampai kapan? Lagi sama Sampai kaum mati. Bahkan dia dihujat dua sisi, dihujat dari Mukimat sendiri sama dihujat sama Muhibin. Muhibin, bener. Enggak, kalau Muhibin mah masih lumayan baik, Bib. Kalau Mukimat nggak ada toleransi. Mukimat nggak ada. Udah ada Mukimat berandal semua orangnya. Bener, berandal semua Mukimat. Kalau Muhibin masih ada rasa baik ya, mau orang kesian gitu. Baik Muhibin mah orang berilmu semua, orang taslim. Kalau Mukimat berandal semua. Ada. Kimat penyelamat rakyat Nusantara. Tadi- Rakyat ta- apa? Rakyat goib kali. Tadi Anda dengar dari Komalnya Raden Wijaya itu dia ngomong kayak gini. Dia ngomong apa namanya, ini harus kita bawa kepada ranah pemerintahan, harus keluar perpres apa namanya? Keputusan presiden. Nah, Kepres. Kepres ya, keputusan presiden. Nah, bahwasanya Ba'alawi ini bukan keturunan Nabi. Kalau memang dia kalau dia ngotot ingin perjuangkan ya harus disidangkan. Artinya harus melalui meja hijau. Paling kata presiden gini, apa urusan lu, dia mau Balawi kayak mau Enggak, dia ngotot kayak gitu kan? Dia ngotot kayak gitu kan, seakan-akan wah ini adalah pejuang kebenaran nih, apa namanya, ini harus direalisasikan nih. Tapi dia lupa bahwasanya apakah Imaduddin itu akan mau melakukan hal itu gitu loh. Harus lewat DPR juga, Bang. Gitu. Enggak, maksudnya gini, Imaduddin itu siap tak Ngapain? untuk diujikan Iya. tesisnya, ya kan? begini. Bang Habib Saskoli, secara pemerintahan suatu organisasi kalau memang bukan ada sesat menyesatkan itu nggak bisa diangkat di ranah Nggak bisa. mau di DPR nggak apa dia sampai budak nggak bisa. Harus keluaran dari universitas Iya, nggak bisa diangkat ke ranah pemerintah, nggak bisa. Nggak bisa. Karena bener-bener nggak bisa. Itu kalau ada Imaduddin di situ, mungkin dia itu dijewer sama Imaduddin. Lu Tesis nih, clipping kayak gitu. iya, itu akan dijewer dia sama Imaduddin. Kenapa? Karena nanti akan kebongkar itu siapa-siapa aja dalang dibalik itu semua gitu loh. Iya bener. Ya sekarang apa yang dirugikan Balawi, Habaib sama pemerintah apa? Nggak ada yang dirugikan. Terus apa Ya yang mau benar. Kalau Dirugikan, woi, dirugikan. Kalau mereka ruginya gini loh, rugi banget. Giliran Habib boleh nikahin perempuan Indonesia, giliran orang Indonesia nggak boleh nikah sama perempuan Habib. Itu gimana? Sepakat. Giliran Habib boleh punya jemaah selawatan. kan. Bener. Ujung-ujungnya ke sana Tengku Maafnya Mari. banyak kalau Habib. Emang bodohnya Mukimat gitu. Apa yang mau dibahas coba ke pemerintah? Paling dicuekin sama DPR, nggak Yang penting itu. Yang lucu lagi itu. Dia datang ke DPR, paling ada dicuekin. Ngapain lu datang ke sini? Bukan ranah gua, katanya bilang gitu. Itu gak ada komisi. Nah, komisi apa itu? Komisi koin yang buat di YouTube, yang di TikTok. Itu akan menjadi sejarah yang terburuk itu di seluruh dunia itu bahwasanya parlemen di Indonesia sibuk ngurusin nasab. Kagak maju-maju hidupnya. Jadi gini, Bib Saskoli, ini di belakang rumah saya tim ses dari DPRD DKI Jakarta ya. Ini Puadi nih dari PKB. Satu lagi saudara saya di DPR RI dari PKB. Saya tanya sama mereka nih, DPRD dan DPR RI. Bisa nggak akan mengangkat itu? Saya bilang, kita kan tim ses kemarin kan menang dia kan. Ya. Ya nggak bisa lah, apa yang mau diangkat katanya. Gitu. Selagi organisasi tidak menyesatkan umat, ya apa yang mau diangkat? Tidak Nggak menimbulkan bisa. sara. Ya. Yang akan diangkat itu karena nanti yang ujar kebencian, Ya, benar. dakwanya menghujat, menghancurkan segala Itu macam. Nah, pun- itu yang akan yang ditangkap. Itu Gitu. pun Undang-undang ITE, oknum, misalkan ada oknum habaib, ya kan, melakukan kesalahan, melakukan kriminal lah.
Tapi Kena. itu Oknum tapi itu itu. bukan itu tidak ada hubungannya dengan nasab, hubungan Nasab, dengan ya, benar. kriminal dia gitu. Kriminal. Betul. Makanya Mukimat dia kalau mau ke pemerintah sini main ke rumah saya ajak ngobrol sama anggota DPRD sama DPR RI, sini ngobrol sama saya, bisa nggak Jangan diangkat? Begitu. Jangan ngomong di komal-komal doang. Jangan dikomal, mau di Malu kagak lu, bisa. kagak ada kadarannya kalau di komal. Ngomong sama pantat gua aja nih. Mukimat udah mati, oi. Mukimat. 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 Tunggu tiruin dong suara Bindoro. Mana Bindoro? Tidak tiruin suaranya gimana? Tuh. Kita ajak ngopi sama anggota dewan, kata dia nggak penting, kata Mukimat. Coba ya kan sulit kita mau ngajak, gimana coba caranya? Jadi yang menurut dia penting tuh apa? Ya kan? Mukimat cocoknya nyanyinya gini loh. Pocong me angka maknya ni nanya mat ni Nyap. Makanya mau dibawa kemana ini sama Mukimat ya alirannya, saya bingung gitu. Satu-satu udah kita gebukin tuh, satu udah kita kemarin tuh di itu room kan kita Bahkan ajak tadi ya keluar. di roomnya si Raden Wijaya ada yang akun pecinta Rasulullah tuh Tengku. Dia bilang apa? Kita ini sudah datangin kiai-kiai ulama-ulama. Ternyata kiai dan ulama ini tidak bisa diajak kompromi, dalam artian kiai ini tetap membela apa namanya nasabah Alawi. Apa yang dikatakan? Apa yang diklaim? Lalu dia memvonis ulama itu, ulama semacam ini adalah ulama su. Iya. Coba dia ke sini, mungkin masuk sini ke Jakarta nemuin Abuya Kiai Sukron Mamun sini. Kalau nggak dikemplang sama orang sini Betawi. Ngajak kalian Ana bilang, begitu. oh sekarang Mukiman hebat ya. Mukiman ini menjadi juri untuk ulama ya. Jadi kalau ulama yang tidak sesuai menurut dia, selera dia, dianggap ulama su gitu loh. Tuh, benar. Gila. Hebat banget. Karena dia tadi tuh, katanya. Beb, karena dia tadi tuh udah di apa dicipok sama Magupron, makanya dia berani Kalau ngomong di kata- koma. Bang Kalbar, kalau kata ini nih, kata Bang Bawah katanya kita harus berdoa semoga cepat perang sama kunyuk loh. Pasukan lu belum banyak. Iya bener, masih kecek-kecek pasukan lu, di Komal doang pasukan lu. Kalau itu pun ada yang 5, ada yang 10, ada. Mendingan tap layar mungkin mah tap layar yuk gratis nonton nih. Tap layar semua. Semoga cepat perang. Lu aja yang di Papua nggak siap datang kok. Itu tuh yang mengancam keutuhan NKRI, itu yang Sekarang, rasis, yang ingin merdeka sendiri. Nah, itu ndak lu datangin tuh, perangin lah tuh. Nah tuh, angkat tuh, apa namanya pentungan lu, berangkat tuh. Giliran orang ada bencana, gotong royong segala macam. Woi, gua mau nanya nih sama Askoli nih sebentar. Gimana? Askoli, coba lihat lafaz ini Askoli. Bagaimana muradnya nih Askoli? Ini Beb, yang di Batu Beb. Nanti bukan, nanti diam dulu yang lain. Ya, kelihatan nggak? Yang mananya tuh? Yang Sebentar. Kalau nggak kelihatan, gua gedein lagi bentar. Nah ini. kalimat sebelumnya apa? Kalimat sebelumnya. Ishtaharul Imam Al-Galai atau Galai itu. Kolai. Nah, fil Yaman kafagihi lil mirbat wa muftilah walinawahiha walam tuzkar kutubu tarajum syai'an an akranihi wa muasiri alladzina iltaqa apa itu lahum ya bihim atau lahum iltaqa bihim itu Iltaqa ketutup apa itu
Nggak tahu delapannya. Terus wa akhadhu anhu awilladzina hawarahum wa wa nadharahum nadharahum wa kullu ma dzakaruhu wa umumiyatu wa annahu ulama imam bid wa akhadhu anhu ilaku wa yarji'u ketutup. Nah, wa yarji'u apa tuh? Wa biruju'ina kitab tarujuh ila kutubi allati tarjamat li ulama tarjamat li ulama al-Yaman fi tilkal fatrah. Wajadna ulama apa tuh? Ulama'u Ajilla kasura kanu imam asrul imama yuhawirunahu fi nawahihi mukhtalifatin fala budda wa antasal. Kenapa itu? Nah terus Salim bin Muhammad bin Salim al-mutawaffa fi nafs sana allati tuwfi fiha al-imam wa hiya sana 630 hijriyah. Oke, ini yang perlu saya tanya ini. Apa yang dimaksud? Kafagihin limirbat. Tentang apa dulu nih? Tentang apa sih? Ya, sanad guru Akron, sanad guru Imam Abdullah Al-Qalai. Ini siapa? Orang Yaman ini, Hadramut. Ini untuk memverifikasi Itu Al-Yamani ya? Iya. Apakah yang dimaksud Faqih Mirbat ini Said Muhammad Mirbat? Wallahu alam. Belum tentang itu. Itu kita apa sih, Tengku? Ada deh. Gue lagi nyari. Gue dulu pernah ente kayaknya punya deh. Apa itu? Manuskrip gitu loh. Apa? Catatan isbat Syarif Mekah terhadap nasab Alawi. Yaman atau Balawi? Yaman atau Mekah? Mekah, Syarif Mekah. Kalau Mekah ada nggak ya? Kalau Yaman ada. Yang Mekah, ada itu ya. Mekah. Saya pernah dapat itu. Lupa saya hilang datanya. Yang Yaman itu ada. Ana ada nemu kitab itu, antum pernah baca kan, Tengku? Kitab Al-Madkhul. Ya. Al-Madkhul ila Tarikhil Islami fi Syarqil Aqsa itu, karangan Al-Allamah Said Alawi bin Tahir Al-Haddad, Mufti Johor itu kan. Itu kan mengisbat nasabnya Wali Songo tersambung kepada Ba Alawi itu loh. Ya. Mana yang lain? Nah, kalau ini ya nih, ini bukti isbat dari ulama Yaman ini. Mana? Nih. Darul Ifta bisya'ni tazwiri wa intihali safahati elektronia bismi mufti Diyar Al-Yamaniyah. Kirim dong ke aneh. Ya bisa. Lembarannya semua itu kirim buat ini kan fitnahan daripada Imaduddin yang mengatakan ulama nasab yang di Yaman ini mengkotok ataupun mentoan nasab Mbak Alawi, padahal tidak, beliau klarifikasi langsung. Jadi Mufti Yaman itu dianggap Imaduddin membatalkan nasab Alawi. Padahal ya Mufti Yaman yang bernama Syamsuddin Ibn Syarafuddin itu
dari kalangan Zaidiyah, Syiah Zaidiyah yang dianggap membatalkan nasab Alawi itu, padahal tidak demikian. Ternyata terbukti tuduhan itu merupakan pembohongan publik bagi Imaduddin itu, karena menunjukkan bahwasanya Imaduddin ini tidak melakukan proses validasi informasi. Dia tidak memvalidasi informasi itu secara memadai gitu loh, Secara data. Malah justru menyebarkan tuduhan, fitnah. Nah, kabar dusta itu tuh yang dilakukan oleh Imaduddin ini, dia dapatkan dari situs yang tidak otoritatif gitu loh. Situs yang tidak otoritatif. Di sini disebutkan pada tanggal bukan pada tanggal, pada tahun 1443 Hijriah atau 2021 Masehi. Nah, di situ menyuguhkan bahwasanya Mufti Yaman Syamsuddin Syarafuddin itu membatalkan 21 marga. Di mute dulu tuh, di mute. Terus? Nah, bahwasanya Mufti Yaman Syamsuddin Syarafuddin itu membatalkan 21 marga menurut Imaduddin tadi ini. Dan di 8 diantaranya adalah Wangsa Ba'alawi atau klan dari klan Ba'alawi. Nah, kenyataannya sejak tahun 2020 justru malah Kemuftian Yaman itu telah merilis di dalam situs resmi beliau yang menyatakan bahwasanya Mufti Yaman itu Syamsuddin Syarafuddin itu tidak memiliki akun media sosial apapun. Imaduddin mendapatkan ini yang tadi itu, bahwasanya Mufti Yaman itu membatalkan 21 marga, 8 diantaranya adalah dari Ba'alawi yang dibatalkan oleh Mufti Yaman ini di tahun 2021 kan. Justru Sudah dari ketemu. Woi. Wes. Aduh, tambah lagi dalil gue. Justru dari tahun 2020 itu Mufti Yaman tidak memiliki akun resmi gitu loh. Tidak memiliki situs resmi. Dia tidak memiliki media sosial apapun. Ternyata keluarga Abdullah disebutkan di abad ke-7. Asik. Tidak apa itu? Sejak seperiode dengan sejarah Al-Mubarakah. Jangan sebut aja dulu, jangan dulu. Biar apa nih? Tahan. Keren. Teguh. Enggak percuma gue simpan data belum gue download. Aduh. Apa sih Tengku Gori? Mampus. Biasa aja udah. Kira mau kemana? Oh ya. Kasihan deh. Mukimat. Ya, Iya, kata kalau itu kawan-kawan, kata Larry Horm, kata komentar di bawah nih, easy going. Kalau pembohongan publik kenapa tidak dilaporkan? Sudah jelas itu buktinya. Justru kita tanya balik, kalau memang Mbak Alawi ini menipu umat, ya kan, nasabnya palsu, pemakaman makam-makam itu palsu, kenapa tidak dilaporkan? BPZ, tenang BPZ. Aneh sudah ada obrolan sama. Aduh, jadi buka ya. Jangan dibuka ya. Jangan nanti aja dah. Sama orang penting pokoknya. Biar ya Mukimat kan? tambah penasaran. Nah, Tutup sama aja. orang penting Tutup ya aja kan. dulu. WA ke Ya juga. gue. Ya juga Jadi- penting. Ayo penasaran juga Tengku Gori. Udah diem dulu. Ya. Diem, gue lagi mau cerita kagak kelar ini. Dipotong. Jadi setelah antitesis gua selesai, di orbit jebret, dia diundang untuk diskusi, habis itu langsung Mimat masuk penjara. Pendukungnya gimana pendukungnya deh? Si Mukimat Bunga Sesat itu. Masuk. Kalau kita kan, kalau seandainya dari kalangan kita, baik itu dari habaib sendiri atau dari non habaib, apabila bermasalah kita akan dukung mati-matian sampai manapun itu, sampai ke ranah hukum kan kita dukung dia. Kalau Mukimat ini, kalau ada pentolan dia bermasalah di hukum, mereka semua pura-pura tidak tahu, cuci tangan, lepas tangan, begitulah Mukimat. Ya buktinya si Kumis Lele meninggal dunia. Ya sudah waktunya Tengku Gori. Lihat nanti kalau Imaduddin ini misalkan sampai dia ini bermasalah di hukum,
lihat nanti siapa yang membela dia, siapa yang tidak membela dia. Jangan-jangan tidak ada yang membela dia. Kita ketawain aja. Lepas tangan semua, lepas tangan semua. Siapa yang mau masuk bui, boy, ya kan? Pada Iya. diem semua mingkem. Nah, saat ini kau berkoar-koar lah di bawah itu, sepuas-puas hati kau. Tunggu goreng spill dong. Apa lo minta spill apa? Yang tadi 7 apa 7? Spill gorengan kali itu, Tengku. Enggak, kecuali lu ngasih dulu gift singa. Aduh, saya nggak tahu gimana caranya ini. Loh, situ kan ada pilihan. Kasih tahu, Tengku, singa apa? Singa ompong apa singa betul-betulan? Tinggal ompong aja. Koinnya nggak nyampe ini, tak tahu saya top up nggak tahu. Singa ompong itu adanya di bawah tuh, Bang. Tuh nomor Mukimat tuh di bawah tapping itu singa ompong. Yang punya rumah Tahu aja aja lu, Bang. Nggak tahu, nggak ngerti. Singa. singa ompong itu tuh yang di bawah tuh tapping, punya rumah aja nggak berani naik tuh, Bang. Receh. Wanted. Udah wanted tuh. Ini wanted di mana nih? DPO. DPO dia. Dapat Ini kayaknya pencarian kurang 2 kali 24 jam. Dikasih waktu kemarin kan 7 kali 24 jam. Sekarang mungkin kurang 2 kali 24 jam. Kena itu dia ntar kena itu. Kumis lele kan sudah digoreng orang lah itu. Kumis lele diserang gerombolannya sendiri. Iya, pecahnya hancur omong dia sendiri. Aduh, membawa kemana nih kumis lele? Nomor kemarin yang itu yang apa itu yang Habib itu di Madura itu siapa? Gimana? Kabar itu Habib apa itu Usman yang dikeroyok di Madura. Oh, itu. enggak aman kok. Ternyata Tadi saya kotar kacir itu loh. Iya, saya udah tanya Usman tadi siang. Tadi pagi enggak ada. Iya. Udah kotar Harus kacir. apa dia. beritanya yang benar? Habib Usman Al-Mudor. Iya. Motor. Bukan Bahasa Usman biru ya. betul. Bukan Usman ya. Jadi ada salah satu apa ya? Mungkin jemaahnya Usman lah gitu. Mukibin. Didatangin sama 6 orang, katanya pakai seragam PWI. Alhamdulillah aman, Oh enggak ada. gitu. Terus Datang Wah, doang banget dia tuh, nengok. Daerah Absen, Kenjeran absen itu doang di deh. Surabaya. Katanya ada yang luka sono, Bib. Gimana? Ada yang luka sono. Coba Bicara aja atau kalau berani ke Jakarta, rata sama orang Betawi kita. Abang Kang Imat? itu ada yang luka sono dari PWI itu ada 3 apa 5 orang luka-luka itu disuruh lapor ditantangnya lapor ke polisi nggak berani dia. Iya. Oh, ada yang luka. Iya. Karena Usman langsung menelpon laskar dia sama Sakera yang di sana. Di Madura berarti dong. Kejadiannya di Surabaya. Di Surabaya. Orang Madura. Surabaya. Kalau Sakera Kenjeran. turun mah repot, bisa putus dia salah satu. Bisa ada yang lepas-lepas ntar. Udah Beb, jangan dipanasin. Kalau seperti ini mereka bakal mikir-mikir nantang. Iya. Iya benar. Yang mereka ciu toh. Betul. Harus sekali-sekali Yang saya digituin. Begini, yang saya bingung gini. Secara hukum, dari mana dia akan men-sweeping Habaib? Memang kenapa Habib di-sweeping? Kan bego kan, Mugimat? Mau sweeping Habaib, satu Habaib saja, satu Habib yang kata dia ingin nurunkan dari panggung di Banyuwangi itu, dia tidak Kagak sanggup. berani. Kagak sanggup dia. Mau Akhirnya pada sweeping. dagang air aqua dia. Dagang air aqua, markirin. Mau sweeping Habaib seluruh Indonesia. Mimpi kali dia. Itu loh di Surabaya itu. Dan rem itu bintang 2. Bintang 2. Bangsa Al-Gadri. Beliau itu. Pontianak. Beliau Iya langsung kan? yang awal ya. Habib Effendi itu kalau nggak salah namanya. Ya, ABBND. Nah, kemudian ada lagi
apa namanya yang orang Pontianak juga Kapolres Kapolres, Po. daerah Jakarta itu. Malam. Siapa ini namanya nih. Saya kemarin dikirimin namanya. Ya dia bilang kemarin nggak sempet aja. Semalam kan ke tempat si ini si Tengku si namanya Gusti Hilal jam 2 nelfon saya tidur. Nih namanya itu Gusti Hilal malam 1:30 Pak. Dia kalau itu jangan rombongan Brigjen. banget. Dia bilang itu kalau mau teman di Bekasi. Brigjen Pol Helvi Assegaf. Nah, gitu. Iya, betul. Brigjen Pol Helvi Assegaf pernah menjabat sebagai Kepala Biro Perencanaan dan Administrasi Karorena. Karorena Ya, di Polda Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Saya bukan ini, ada yang gosipin dia katanya di Jakarta ya. Dan sekarang Brigjen Pol Helvi itu diangkat sebagai Direktur Tindak Pidana Ekonomi. Oh, mantap. Mute dulu, mute. Sebentar, mute dulu. Nah, sekarang itu pada tanggal 26 Juni 2024 melalui surat telegram Kapolri nomor ST 1236 strip angka Romawi 7 keputusan 2024 Brigjen Pol Helvi Assegaf diangkat sebagai Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Dirtipideksus. Mantap. Baris Krim Polri menggantikan Brigjen Pol Wisnu De Hermawan yang ditunjuk menjadi Kapolda Sumatera Utara. Nah, dia itu mau kasih tahu lu kumis lele itu, Bib. Biar kencing-kencing. usirlah tuh Assegaf tuh Mbak Alawi tuh, usirlah. Jangan kor-kori komal aja, suruh usir itu. Ini namanya bukan mimpi. Kalau mimpi kan harus tidur dulu. Dia ini khoyal gitu loh. Oh iya, khayal. Hanya berhalusinasi.